Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang ada di SIB Seremban. Puji Tuhan, kita ada kesempatan untuk bertemu di dalam wadah ini secara online. Terima kasih untuk kepimpinan SIB Seremban, Pastor Milkias dan tim yang menjemput saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat bertemu untuk semua jemaat Tuhan. Gembira dapat bersama dan saya gembira dapat mengongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Mari kita lihat bersama-sama dan saya akan membaca dengan suara kedengaran dan saya harap setiap jemaat Tuhan mengiringi dalam pembacaan sebentar ini. Ayat pertama dalam Kisah Rasul pasal 5, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu, dan sebahagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rabalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Allah, roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang punya langit dan bumi, Bapa yang kami kenal melalui
Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa yang mengasihi kami dengan mengutus anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, supaya di dalamnya manusia mendapat keselamatan. Setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami telah percaya kepadamu, kepada Yesus Tuhan yang telah mati untuk dosa kami, bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kami kehidupan yang baru dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami ingin memberi hidup kami dalam tangan-Mu, ingin mendengar sabda firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami renungkan bersama sebentar tadi. Kami berdoa agar Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami untuk membawa kami menyusuri kebenaran firman-Mu dan membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati, pikiran, dan emosi kami. Sehingga Tuhan, kebenaran-Mu lah sendiri yang mengambil alih dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Jadikanlah hamba-Mu alat pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran-Mu Tuhan dapat dimengerti, dapat kami ketahui, dan kami mendapat meresponi dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah saudara, dalam pembacaan kita tadi, dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-16, kita dapat melihat satu hal yang berlaku di sana adalah Ananias dan Safira. Mereka mendustai, mereka berbohong, atau mereka menipu kepada Petrus, tapi terlebih kepada Roh Kudus Tuhan. Dan apa yang berlaku di dalam hal ini, di saat mereka menipu dan membohongi Roh Kudus, yaitu Roh Allah, mereka meninggal, mereka mati seketika itu juga. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar mengapa, kenapa hal ini terjadi. Inilah yang kita merenungkan bersama, supaya kebenaran ini dapat berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, supaya kita boleh menangkap firman ini. Karena apa yang disampaikan adalah kebenaran firman, dan Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan ini. Nah, tema yang saya ambil daripada bahagian ini adalah Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Kita lihat bersama bagaimana mereka mendustai Roh Kudus. Bagaimana Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Inilah bahagian yang kita akan pelajari di sepanjang pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Bagaimana Safira dan juga Ananias mendustai Roh Kudus, sehingga mereka daripada pendustaan itu, daripada mereka membohongi Roh Kudus, mereka mengalami kematian kekal. Inilah yang kita lihat bersama-sama. Nah, yang bagian yang pertama, bagaimana mereka mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira. Bagian yang pertama yang kita pelajari bersama adalah mereka sadar dan yakin tentang pekerjaan Roh Kudus. Mereka sadar dan yakin tentang pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah bahagian yang penting untuk kita renung bersama, meneliti bersama firman Tuhan ini. Karena bagian inilah yang membuat kita dapat melihat titik mulanya berlakunya pekerjaan Roh Kudus itu di tengah-tengah mereka. Dan hal ini yang saya ingin jelaskan supaya kita mengerti mengapa Ananias dan Safira akibat daripada mendustai dan membohongi Roh Kudus, mereka mengalami kematian. Bagian yang pertama adalah mereka sadar dan yakin tentang pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat bersama ayat yang keempat. Ayat keempat berbunyi demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Nah, dalam ayat 4 ini adalah bahagian ayat yang menjadi kunci yang penting untuk kita renung bersama, di mana tindakan Ananias dan Safira ini telah membuat dirinya mendustai Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan ini ingin berbicara kepada kita, supaya kita perlu hati-hati dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam kita mendengar dan juga mentaati Roh Kudus Tuhan. Dalam bagian ayat 4 ini mengatakan, selama tanah itu tidak dijual, dan bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kalau kita lihat ayat ini, berarti mereka itu menjual tanah mereka, tanah Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Nah, kalau kita lihat di sini, tanah itu milik Ananias dan Safira. Mereka suami istri, mereka bersetuju untuk menjual tanah itu. Di konteks pasal 4, di pasal sebelumnya ini, banyak orang yang sudah menjual tanahnya dan memberikan uang itu kepada Petrus untuk diagihkan, untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah di antara mereka. Nah, ini konteks dia, saudara. Kita dengar dengan baik. Pada waktu Roh Allah bekerja di tengah-tengah mereka, konteks ini adalah di dalam bahagian ini, Roh Kudus Tuhan begitu dekat dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu, di pasal pertama dan di pasal kedua, Roh Kudus Tuhan turun di tengah-tengah murid-muridnya, seramai 120 orang. Sehingga Roh Kudus memenuhi mereka. Dan Petrus selepas dipenuhi dengan Roh Kudus dan beberapa yang lain, mereka melihat kuasa Roh Kudus Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Saya ingin bawa kita di sini dulu supaya kita sadar. Supaya kita tahu. Sama. Pada waktu Roh Kudus itu turun di tengah-tengah mereka, maka kuasa Roh Kudus Allah lah yang sedang berkarya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah rasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga mereka dapat melihat mukjizat, melihat kuasa-kuasa yang ajaib terjadi di tengah-tengah mereka, kesembuhan yang terjadi. Dalam konteks ini kita dapat melihat karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah mereka. Saya ingin bawa kita, apakah hubung kaitnya dengan kita? Benarkah kebenaran firman Tuhan ini? Nah, saudara, saya membawa kita pada kisah kebenaran rohani yang terjadi di Bario. Pada tahun 1973, 1974, dan seterusnya. Dia terus mengalir pekerjaan Roh Kudus itu, yang dipimpin oleh Pak Agung Bangau. Dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan pada waktu Roh Kudus Tuhan memenuhi Agung Bangau, dia telah melihat kuasa, telah melihat mukjizat terjadi di dalam pelayanan beliau. Pada waktu mereka berdoa di Gunung Murut, ada banyak mukjizat terjadi dan orang yang datang menyaksikan, dan mereka sendiri melihat kuasa Allah itu terjadi. Roh Allah itu turun di tengah-tengah mereka. Ramai di antara mereka yang mengalami lawatan Roh Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara, di saat Roh Kudus Tuhan turun, hadir dalam hidup kita, kita tidak dapat menafikan. Kita tidak dapat menolak pekerjaannya. Karena Roh Kudus Tuhan itu akan menjamah hidup kita, menjamah hati kita, menjamah hati nurani kita, menjamah roh kita, sehingga kita sangat sadar akan kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita, dan kita tidak boleh menafikan pekerjaannya di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita sadar akan dosa kita. Kita bertobat dari dosa kita. Kita keluar daripada kegelapan. Kita bertobat dengan apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan mentaatinya karena Roh Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, saya percaya ada di antara kita yang pernah mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan. Di saat kita mengikuti konferensi, atau di saat kita mengikuti KKR, atau ibadah-ibadah raya, atau sebagainya. Lawatan Roh Kudus datang dalam hidup saudara melalui pemberitaan firman, dan Roh Allah berbicara kepada saudara, sehingga Roh Allah itu menjamah hati saudara, membuat Anda sadar, membuat Anda bertobat, membuat Anda mengaku dosa saudara, membuat Anda mengakui kuasa Tuhan. Karena pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita tidak dapat mendustai kuasanya. Karena Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Sehingga apa yang terjadi?
kita akan mentaati roh Allah itu. Tetapi apa yang kita lihat di bahagian konteks yang kita pelajari ini, kenapa saya bawa kita kepada background tentang pekerjaan Roh Kudus Tuhan, kebenaran rohani di Bekelalan? Karena saya mau kita sadar bahwa pekerjaan Roh Kudus itu, kehadiran Roh Kudus di saat Roh Kudus sedang bekerja dan begitu dekat dengan orang-orang percaya dan hadir di tengah-tengah orang percaya, mereka, Roh Kudus itu akan berperanan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Itu sama berlaku di dalam Kisah Rasul ini. Roh Kudus begitu dekat di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah hadir di tengah-tengah mereka. Pada waktu Ananias dan Safira mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka telah mendengar firman Tuhan. Mereka sudah mendengar suara Roh Kudus Tuhan untuk memberi harta mereka, untuk membantu kepada orang yang lain. Di sini dikatakan selama tanah itu tidak dijual. Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Di sini walaupun Roh Kudus berbicara kepada kita, Roh Kudus memberitahu kepada Ananias dan Safira, tetapi kalau mereka katakan, dia tidak mengatakan saya tidak mau beri, it's okay. Roh juga tidak memaksa Ananias dan Safira untuk menjual dan memberikan itu kepada orang-orang yang susah. Tetapi pada waktu Roh Kudus itu berbicara kepada mereka, mereka katakan, ya, kami mau menjual tanah kami. Inilah yang berlaku. Mereka menjual tanah mereka itu. Dan tanah itu dijual bukan untuk mereka. Tetapi tanah itu dijual, mereka telah mengambil komitmen untuk memberikan uang itu daripada harga tanah itu kepada rasul-rasul supaya diberi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Saya bawa, saudara. Mungkin ada di antara kita yang masih ingat. Mungkin di antara kita yang mungkin baru ingat ataupun yang baru tahu pada saat ini. Pada waktu Agung Bangau membuatkan ibadah di Gunung Murut, beberapa orang datang dan firman Tuhan berkata, Roh Tuhan berbicara supaya membangun gedung di sana dan mempunyai ongkos yang besar. Karena itu di atas bukit di Gunung Murut. Tapi Roh Tuhan menjamah beberapa pribadi. Dan walaupun ongkos itu besar, tapi orang itu merasa Roh Allah menjamah mereka. Merasa Roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengatakan, kami akan memberikan uang untuk membina tempat ini. Tempat rumah ibadah ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Benar, rumah ibadah di Gunung Murut itu dibina oleh uang yang diberikan oleh mereka. Karena Tuhan bekerja, karena Roh Allah bekerja. Di saat Roh Allah bekerja, apabila kita mengiyakan pekerjaan Roh Kudus Tuhan, kita tak boleh coba menafikannya. Kalau kita katakan iya, kamu respon, Roh Allah tidak memaksa mereka untuk memberi. Tapi kalau kita respon, kita katakan ya, Roh Kudus saya meresponi, saya ingin memberikannya, maka itu adalah tanggung jawab saudara untuk bersikap jujur terhadap Roh Kudus Tuhan dalam hidup saudara, terhadap apa yang saudara respon melalui Roh Allah yang berbicara kepada saudara. Dan inilah yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul dan rasul-rasul yang ada, mereka digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan, mereka meresponi Roh Kudus Tuhan, dan mereka katakan mereka mau menjual tanah mereka untuk diberikan kepada rasul dan supaya dapat menolong orang yang susah. Dan itu yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Tetapi apa yang terjadi ayat 4 ini? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Maksudnya di sini Petrus memberitahu mereka. Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan sedang memenuhi Petrus. Dia dapat mendengar suara Roh Tuhan bahwa mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik dari hati mereka. Dia katakan, engkau Ananias bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di bahagian pertama ini, saudara, saya sudah bawa kita tadi. Ananias dan Safira sangat sadar dan yakin tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka sangat sadar. Mereka sangat tahu yang menjamah mereka, yang bekerja dalam diri mereka untuk mengaku, untuk menjual tanah mereka adalah Roh Kudus Tuhan. Sehingga mereka menjual tanah mereka. Dan inilah yang saya ingin sampaikan. Inilah yang saya ingin beritahu kepada kita yang ada. Supaya kita tahu tindakan
Ananias dan Safira itu adalah atas kesadaran mereka, atas keyakinan mereka yang menggerakkan hati mereka untuk menjual tanah mereka adalah mereka sendiri oleh kuasa Roh Kudus yang menjamah mereka. Dan Roh Kudus tidak memaksa, Tuhan tidak memaksa Ananias dan Safira untuk menjual tanah mereka. Tetapi mereka sendiri yang meresponi apa yang Roh Allah bicarakan kepada mereka. Pada pagi hari ini, jika jemaat Tuhan yang ada mendengar firman Tuhan ini dan kamu digerakkan oleh Roh Allah, pernah digerakkan oleh Roh Allah dalam hidup saudara untuk melakukan sesuatu, mau untuk gereja, untuk pelayanan Tuhan, untuk apa-apa yang Tuhan gerakkan untuk saudara lakukan, saudara tidak lakukannya, saudara bukan mendustai pastor, pemimpin gereja atau sesiapa, tapi saudara mendustai Roh Kudus, Tuhan yang telah menjamah dan bekerja dalam hidup saudara. Kita harus jujur, ikhlas dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita mau melihat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, terus bekerja dalam kehidupan kita, dan kita dapat merasakan hadiratnya dekat dengan kita. Kita tidak boleh mendustai Roh Kudus. Walaupun seketika dia berbicara dengan kita, kita sukar untuk mendengar. Tapi kalau itu daripada Roh Allah, kita harus belajar meresponi dan belajar untuk mentaati apa yang Roh Kudus perintahkan, katakan kepada kita, supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah hidup saya dan saudara. Inilah bagian pertama yang kita pelajari. Bagaimana Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus Tuhan. Dengan sadar mereka mendustai. Dengan yakin mereka, dengan sangat tahu mereka, secara sadar mereka mendustai pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka mengaku itu di depan Petrus. Mereka katakan, inilah saja harta yang ada. Tapi sebenarnya mereka sudah mendustai Roh Kudus Tuhan dengan cara yang sangat sadar. Dan mereka sangat tahu bahwa mereka sudah membuat keputusan untuk menjual harta mereka sejujurnya. Bagian yang kedua yang kita mau pelajari bersama, bagaimana Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Kalau kita lihat di sini ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, mereka menyembunyi sebahagian daripada harga jualan. Mereka menyembunyi ataupun sembunyikan sebahagian daripada harta jualan itu. Kita lihat ayat 3 hingga ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Berarti saudara, konteks bagian ini, ada beberapa orang yang telah meresponi. Ada beberapa orang yang telah menanggap pekerjaan Roh Kudus untuk menjual harta mereka. Itulah di konteks yang sebelumnya, di pasal 4. Ada seseorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Mereka menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, maksudnya dengan sepengetahuan istrinya, ia menahan, maksudnya Ananias menahan sebagian daripada hasil penjualan itu. Dan sebahagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, bagian ini sangat jelas, saudara. Bagaimana Ananias mendustai Roh Kudus. Bagaimana Ananias dan Safira, mereka bersepakat setahu sesama mereka, mereka mendustai Roh Kudus Tuhan. Bagaimana kita tahu? Mereka mendustai dengan apa? Menyembunyikan sebahagian daripada hasil jualan itu. Menyembunyikan sebahagian daripada hasil jualan itu. Mereka mengambil dan menyimpannya sebahagian. Nah, mengambil sebagian, menyimpan sebagian, maksudnya mereka mendustai, maksudnya berbohong karena janji mereka
yang mereka harus lakukan adalah memberikan semua daripada penjualan itu. Tetapi ternyata setelah dijual, mereka tidak memberi semuanya, tetapi mereka ambil sebahagiannya. Ini maksudnya mereka sudah mendustai, berbohong, saudara. Saya rasa kita paham konteks firman Tuhan ini, di mana kalau kita dibagi uang 100 ringgit, dan Tuhan katakan, berikanlah seluruh uang itu kepada aku 100 ringgit. Tetapi saudara, pada waktu kau lihat uang itu, wah, kau tak sanggup nak bagi 100, kau simpan 50 ringgit, dan kau bagi 50 ringgit. Tetapi Tuhan sudah berbicara, serahkan semua. Tapi kamu, apa yang terjadi? Kamu berikan hanya 50 ringgit sahaja. Nah saudara, ini namanya kita mendustai, kita membohongi Roh Kudus dengan apa? Dengan janji kita. Karena Ananias dan Safira sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus Tuhan, bahwa mereka menjual tanah mereka ini untuk diberikan uangnya kepada pelayanan Tuhan yang sedang berlaku di dalam pelayanan Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, untuk membantu orang-orang yang miskin, yang dalam kesusahan dan sebagainya. Nah, ini penting. Tetapi apa yang berlaku setelah mereka menjual harta itu, tanah mereka, mereka mengambil sebahagian daripada hasil jualan itu. Inilah yang dipanggil oleh firman Tuhan. Mereka mendustai Roh Kudus Tuhan dengan mengambil sebahagian daripada hasil daripada jualan tanah yang mereka telah jualkan. Nah saudara, konteks ini adalah untuk saya dan saudara. Jika Roh Kudus Tuhan sudah berbicara kepada saudara, dan saudara sudah diberikan dengan jelas, saudara sudah mengaku di hadapan Tuhan, mengaku di depan Roh Kudus Tuhan bahwa saudara mau memberi ini dan melakukan ini. Tetapi pada waktu saudara diminta untuk melakukannya atau memberikannya, saudara tidak memberikan sepenuhnya. Saudara tidak memberikan apa yang diminta oleh Roh Allah. Sebenarnya saudara mendustai pastor, gereja ataupun pemimpin yang saudara mau sampaikan perkara itu. Tapi saudara sedang mendustai Roh Kudus Tuhan dalam hidup saudara. Nah saudara, apabila kita mendustai Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu sendiri akan tidak dapat berkarya dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus Tuhan tidak dapat berkarya dalam hidup orang yang mendustai dia, orang yang membohongi dia, orang yang menafikan dia dalam hidupnya. Roh Kudus Tuhan tidak dapat bekerja dalam orang itu. Sehingga apabila kita mendustai, membohongi Roh Kudus Tuhan, kita tidak mengalami lagi satunya lawatan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri mendustai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal yang ketiga, dalam bagian beberapa ayat di sana, Yesus memberitahu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dosa kamu dapat diampuni kalau kamu menghujat anak manusia, tetapi dosa kamu tidak dapat diampuni kalau kamu menghujat Roh Allah. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa Yesus katakan begitu kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena orang-orang Farisi sangat tahu firman Tuhan. Mereka tahu bahwa nabi-nabi berbicara tentang apa yang Yesus lakukan itu tidak dilakukannya dengan kuasa roh jahat. Dia tidak dipenuhi oleh Beelzebul, tapi dia dipenuhi oleh Roh Allah. Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan dia, yang melakukan perbuatan kesembuhan, melakukan pengusiran setan adalah kuasa Roh Allah. Tetapi orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, mereka katakan Yesus dirasuk oleh roh jahat. Wow, saudara, orang yang mengenal firman Allah, orang yang tahu firman Tuhan, mereka menafikan apa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Itulah yang Yesus katakan. Kamu sendiri, karena pada waktu Yesus melakukan mukjizat itu di rumah Tuhan, di bait Allah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ada di sana. Mereka menyaksikan, malahan mereka kagum. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menafikan, mereka menolak itu. Mereka katakan Yesus dirasuk oleh roh jahat. Itu sebabnya dia boleh mengusir roh-roh jahat, karena dia menggunakan raja setan untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus mengatakan, dosa
menghujat anak manusia masih boleh diampuni. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus, akan pekerjaan Roh Kudus, akan apa yang Roh Kudus lakukan di tengah-tangah kita, tidak dapat diampuni. Karena apabila Roh Kudus bekerja, dia tidak hanya bekerja, kamu dapat saksikannya. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja, saudara-saudari yang dikasihi, Dia akan hadir dalam depan kita. Dia akan membawa kita melihat hal itu dan terjadi. Dan hal itu kita dapat alami sendiri, kita dapat percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Allah. Itu sebabnya Yesus katakan, dosa menghujat anak manusia masih bisa diampuni. Tapi dosa menghujat Roh Allah tidak dapat diampuni. Karena mereka sadar, mereka tahu, mereka sungguh-sungguh tahu itu bukan pekerjaan roh jahat, tapi pekerjaan Roh Allah. Tapi mereka mendustai. Karena ada iri hati. Ada iri hati dalam hati mereka. Mereka merasa tersaing. Mereka merasa tergugat pelayanan mereka di antara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di Galilea pada waktu itu. Itu sebabnya mereka tidak menerima kebenaran firman Allah bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Kenapa saya bawa konteks ini? Sama dalam konteks yang kita pelajari bersama pada hari ini. Mengenai pekerjaan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah Ananias dan Safira. Di tengah-tengah orang percaya pada awalnya. Roh Allah begitu dekat dengan mereka. Roh Allah sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Maka di saat Roh Allah bekerja, tidak ada seorang yang boleh mendustai pekerjaan Roh Allah dalam hidupnya. Karena Roh itu akan bekerja. Orang boleh merasakannya. Orang percaya boleh mengalaminya. Malah orang-orang yang belum percaya pun akan merasakan kuasa Roh Allah itu. Karena hanya Roh Allah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara yang dikasihi. Tapi apa yang dibuat oleh Ananias dan Safira? Mereka mendustai Roh Kudus Tuhan. Yang telah bekerja dalam hidup mereka. Yang telah menjamah mereka dan yang telah membuat mereka mengaku untuk menjual harta mereka. Sehingga dalam bagian ini, inilah yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Mereka mendustai akan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Karena apa yang terjadi saat mereka melihat harta itu. Kata Petrus pasal ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kalau kita lihat ini, mengapa mereka menahan sebahagian daripada jualan tanah itu? Kita dapat melihat bahwa Ananias, hati mereka, di saat mereka melihat harta itu, uang itu, hati mereka dikuasai oleh roh jahat. Saudara, saat kita dikuasai oleh roh jahat, kita boleh menolak, kita boleh mendustai Roh Kudus Tuhan. Kita boleh melupakan janji kita di hadapan Tuhan. Kita boleh melupakan apa yang telah kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tentang apa yang kita lakukan. Apa yang telah kita mau melakukan, mentaati di hadapan Tuhan. Di saat kita, saudara, dikuasai, hati kita dikuasai oleh iblis. Apa yang kita akui, apa yang kita janji dengan Roh Allah, dengan Tuhan, kita boleh lupakannya. Hati-hati dengan hal ini. Kita harus ingat. Kita harus terus menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Allah untuk mentaati Roh Allah supaya kita tidak seperti Ananias dan Safira, di mana di saat mereka lihat harta itu, hati mereka dikuasai oleh roh jahat sehingga mereka sanggup mendustai Roh Kudus Tuhan yang telah mereka akui sebelumnya, yang mereka sendiri telah berjanji untuk memberikannya kepada pekerjaan dan pelayanan Tuhan pada awalnya. Dia katakan di sini, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kalau kita lihat di sini, saudara, di saat hati mereka, Ananias dan Safira dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, hidup mereka tidak lagi mulai mentaati firman Allah. Hidup mereka tidak lagi mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena mereka mendengar suara si jahat dalam diri mereka. Mereka membiarkan si roh jahat menguasai hati mereka. Walaupun mereka itu pada waktu firman Tuhan berbicara, Roh Kudus yang memenuhi mereka. Tapi di saat mereka melihat harta, roh jahat masih bisa berbicara dan masih boleh berbicara dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka meresponi roh jahat itu. Sehingga mereka menahan sebahagian daripada harta itu. Dari harta jualan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka
sanggup mendustai Roh Allah dalam hidup mereka. Nah, di saat mereka sanggup mendustai Roh Kudus Allah, apa yang terjadi? Kita lihat poin yang ketiga. Akibat daripada mereka mendustai Roh Kudus Allah. Ayat 5 hingga ayat yang ke-10 kita dapat lihat bersama. Ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Akibat daripada mereka mendustai Roh Kudus Tuhan. Ayat 5 hingga ayat 10. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara, pada waktu Petrus katakan kepada Ananias, mengapa engkau mendustai? Mengapa hatimu dikuasai oleh roh jahat dan mengapa engkau mendustai Roh Kudus Tuhan? Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, mendengar perkataan yang Petrus sampaikan kepada Ananias itu, rabalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, saudara, kita lihat di sini. Apa yang terjadi di sini, saudara? Pada waktu Ananias mendengar apa yang dijawab oleh Petrus kepadanya, bahwa hatimu telah dikuasai oleh roh jahat dan kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Roh Kudus Tuhan. Pada waktu itu juga rabalah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara, ini yang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Yang saya boleh jelaskan karena hadirat Allah, Roh Allah benar-benar nyata pada waktu itu. Bukan berarti hari ini tidak ada hadirat Allah, tidak ada Roh Kudus Tuhan. Ada. Tapi tidak memenuhi, benar-benar mengambil tempat dalam hidup kita. Ya, hadirat Allah, Roh Kudus Allah itu selalunya dipimpin, dibawa pada waktu ada orang yang dibawa. Ada orang yang mencari, yang haus, lapar akan Dia. Seperti Agung Bangau. Seperti beberapa kebenaran rohani terjadi di Wales, di Asuza. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mencari, yang merindu Tuhan. Mereka yang membawa hadirat Tuhan sehingga Roh Allah bekerja dengan dahsyat. Saya akui itu. Bukan Roh Allah tidak ada. Tapi Roh Allah pada waktu ini sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Sungguh dekat di antara mereka. Dan ada di antara mereka. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mendustai kuasa Roh Allah. Apabila hadirat Allah hadir, tidak ada seorang yang boleh bertahan, saudara. Kita pernah mengikuti ibadah-ibadah, apapun ibadah itu. Apabila Roh Allah hadir, kita tidak mampu bertahan. Karena kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Itu yang berlaku, saudara. Karena apabila kuasa Allah dan hadirat Allah, Roh Allah itu hadir, kita tidak dapat menafikan kuasa itu. Kuasa itu boleh melakukan sesuatu di tengah-tengah kita karena Ia berkuasa. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala semesta. Pada waktu Musa naik gunung dan berdoa, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Pada waktu Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, pada waktu Musa memimpin mereka, tidak ada seorang pun yang berani untuk melihat Tuhan dan sanggup mendekati Tuhan. Karena pada waktu mereka di bawah kaki bukit itu, mereka dapat merasakan hadirat kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga mereka sangat takut. Karena hadirnya Tuhan pada waktu itu. Bukan senantiasa Ia ada pada waktu itu. Tapi di saat Musa meminta Tuhan hadir, supaya mereka, umat Tuhan, percaya akan Tuhan. Pada waktu itu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan umat Israel tidak dapat bertahan akan kuasa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, ada kisah juga di mana Raja Daud memerintahkan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan. Dan salah seorang memegang tabut itu dan dia mati, Uzza. Mati di situ juga karena hadirat Allah yang ada di sana. Nah, saudara, apabila dalam konteks ini, apabila hadirat Allah, apabila Roh Allah ada memenuhi Petrus pada ketika itu, tidak ada seorang pun yang boleh menahan kuasa Allah. Roh Allah lah yang bekerja pada waktu itu. Nah, pada waktu Ananias mendengar. Pada waktu Ananias mendengar kata Petrus itu, rabalah ia dan putuslah nyawanya. Saudara,
Inilah kuasa Roh Allah yang bekerja pada waktu itu. Saya hanya boleh menjelaskan apa yang firman sampaikan. Karena hadirat Allah dan kuasa Allah begitu nyata di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Kalau kita katakan, mengapa? Pastor, mengapa itu harus terjadi? Saya tidak boleh menjawab. Saya hanya boleh katakan, karena dia mendustai roh Allah pada waktu itu. Dan apa yang berlaku karena roh Allah ada pada waktu itu, mereka sanggup mendustainya. Maka kuasa roh Allah bertindak, melakukan sesuatu sehingga Ananias rebah dan mati seketika itu juga. Dan kalau kita mau tanya, biarlah kita tanya pada waktu kita bertemu dengan Tuhan satu ketika nanti. Apabila kita kembali kepada Bapa. Tapi yang pasti, ia rebah dan jatuh karena ia telah mendustai Roh Kudus Tuhan. Dia telah mendustai pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam dirinya. Dia mendustai Roh Allah yang berkuasa dalam dirinya. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Mengubur Ananias. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, sekarang kita beralih kepada istri dia. Tadi lebih banyak kepada Ananias. Sekarang istri dia. Karena tema kita hari ini adalah Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus Tuhan. Bagaimana mereka mendustai Roh Kudus Tuhan? Ini yang berlaku, saudara. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Petrus dengan otoritas Roh Kudus Tuhan bercakap kepada Safira. Dia katakan, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Saudara, kalau kita lihat di sini, Petrus, Roh Kudus Tuhan tidak katakan, oh suami kamu sudah menyembunyikan sebahagian, kamu tahu kan? Tapi tidak sedemikian. Petrus masih berkata, dengan harga sedemikiankah kamu menjual tanah itu kepada perempuan itu? Jawab perempuan itu, ya, betul sekian. Kata Petrus kepada perempuan itu, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah? Ini penting, saudara. Kenapa konteks firman Tuhan khotbah hari ini adalah Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus? Karena di sini ayat 9 mengatakan, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Berarti di sini bukan hanya Ananias yang menipu, tetapi juga Safira, istri dia. Karena mereka sudah bersepakat. Mereka bersepakat, sudah berbincang, bersetuju untuk menyembunyikan sebagian daripada harta jualan itu. Mereka yang bersepakat, mereka bersetuju untuk menyimpan sebagian daripada hasil jualan itu. Nah, ini penting, saudara. Karena apa? Kesepakatan mereka itu menandakan mereka sendiri, sama-sama mereka dua itu bersetuju bersama-sama untuk mendustai Roh Allah. Inilah yang penting untuk kita renungkan dan dengar bersama. Ayat Petrus katakan, lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, saudara, apa yang berlaku? Di saat Petrus memberitahu kepada Safira bahwa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah, inilah kesalahan yang berlaku oleh Safira. Petrus tidak terus mengatakan mereka bersepakat di awalnya. Tetapi oleh karena perempuan itu memberitahu, karena Petrus bertanya, sekian hargakah kamu jual tanah itu? Perempuan itu kata, ya betul, sekian. Inilah harganya. Jadi ternyata mereka sudah sepakat. Itulah perlukan kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Allah. Saudara, ini bahaya. Itulah sebabnya mengapa Safira juga mengalami
sesuatu yang dahsyat berlaku dalam hidupannya karena dia sendiri juga bersepakat. Dia sendiri juga bersetuju dengan suaminya. Mereka dua lagi telah berbincang supaya tidak memberi sebahagian daripada hasil jualan itu. Berarti mereka dua-dua telah membiarkan diri mereka dirasuk, dikuasai oleh keinginan dunia, oleh roh jahat, sehingga mereka berdua bersama-sama setuju untuk tidak memberikan hasil sepenuhnya daripada harga jualan tanah yang mereka telah jualkan. Lalu apa yang terjadi, saudara, dengan Safira, istri kepada Ananias? Lalu rebalah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Inilah yang kita pelajari bersama hari ini. Di mana apa yang berlaku, saudara? Dalam bahagian firman Tuhan yang kita lihat di sini. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus Tuhan. Di mana mengapa Ananias juga mati pada waktu itu? Karena case-nya sama dengan suaminya. Mereka dua bersama-sama bersepakat untuk mendustai Roh Kudus Tuhan. Untuk membohongi Roh Kudus Tuhan. Yang sudah bekerja dalam diri mereka. Yang telah bekerja dalam kehidupan mereka. Tapi mereka bersama-sama mendustai. Sehingga apa yang berlaku? Hukuman yang sama terjadi dengan Safira. Dan dia pun mati pada waktu itu. Saudara, inilah yang berlaku dengan Ananias dan Safira. Mereka mendustai Roh Kudus Tuhan. Akibat daripada mereka mendustai Roh Kudus Tuhan, mereka mati seketika itu juga. Saudara, saya tidak boleh mengatakan apa-apa. Karena saya hanya boleh menghuraikan firman Tuhan. Jika Tuhan sendiri bekerja, tidak ada seorang yang boleh menghalang kuasa Tuhan terjadi. Jika kita katakan Tuhan itu sangat kejam, dan dia membunuh Ananias dan Safira, itu adalah haknya Tuhan dan kuasa Tuhan atas kita. Karena di saat manusia meniadakan ataupun coba mendustai kuasa Allah, mendustai Roh Allah yang berkuasa, yang kudus, yang mulia, manusia boleh saja mati ketika itu. Karena Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Dialah yang berkuasa di tengah-tengah kita. Tuhan ingin memberitahu kita tentang kekudusannya. Tuhan memberitahu kita tentang kemuliaannya. Tuhan ingin memberitahu kita tentang kedaulatannya. Bahwa di saat dia hadir, di saat dia ada di tengah-tengah kita, kita tidak boleh mendustai pekerjaannya. Karena Roh Allah itu adalah Roh yang akan menyampaikan kebenaran Allah. Bukan hanya melalui telinga kita, tetapi di dalam hati kita, di dalam roh kita, ia akan berbicara. Maka tidak ada seorang yang boleh mendustai. Karena ia di dalam hidup kita. Roh Allah itu berbicara. Di saat kita mendustai kekudusan, kedaulatan, keagungan Tuhan, kita boleh menerima akibatnya. Ada banyak sejarah terjadi dalam kisah perjanjian lama, di mana umat-umat Tuhan, mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Mereka tidak menghormati apa yang telah Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? 1/3 daripada bangsa Israel masuk dalam tanah, mati, dikubur dengan terbuka, terngangaknya tanah itu. Karena mereka sendiri mendustai pekerjaan Roh Allah. Mendustai Allah di tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Di saat Roh Allah bekerja. Di saat Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Di saat Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Mau melalui hamba Tuhan, mau melalui pendeta, dari siapapun dia. Kita tahu bahwa apabila Roh Allah bekerja, ya bukan hanya kita boleh lihat pekerjaannya. Bukan hanya boleh kita dengar. Tapi ia bekerja di dalam hati kita, di dalam roh kita. Sehingga kita tidak dapat mendustai kuasanya. Tidak dapat mendustai pekerjaannya. Karena ia bekerja lebih dalam hati nurani kita. Sehingga di saat kita mendustainya, kita bukan saya mendustai manusia, tapi kita mendustai dia, Allah yang berdaulat, yang kudus dan maha mulia. Dan saudara, saya tidak membawa kita kepada seluruh konteks sampai ayat yang ke-15, di mana bagaimana rasul-rasul
Petrus melakukan banyak mujizat seterusnya di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15 dengan bayang-bayangnya saja, dengan sapu tangannya orang disembuhkan karena itulah hadiratnya, itulah kuasanya Roh Kudus Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup orang percaya pada waktu itu. Khususnya di tengah-tengah kehidupan rasul-rasul, Roh Allah nyata di tengah-tengah mereka. Sehingga kuasa Roh Allah itu yang berkarya. Di dalam Kisah Rasul ini adalah bercerita tentang pekerjaan Roh Allah yang nyata di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan. Saya rindu melalui firman Tuhan ini, jemaat Tuhan di SAB Seremban, kita yang mendengar firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, meresponi dengan benar akan pekerjaan Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita menghormati kedaulatan, menghormati kemuliaan dan kekudusan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena di saat Ia berdatang, di saat hadirat Tuhan hadir, Ia menyatakan kemuliaannya sendiri di tengah-tengah kita. Haleluya. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus Tuhan. Mereka begitu yakin. Mereka rasa dan tahu pekerjaan Roh Kudus Tuhan itu. Tetapi mereka mendustainya. Akibat mereka mendustai dan membohongi Roh Kudus Tuhan, mereka mengalami kematian. Kesimpulan pagi hari ini, pekerjaan Roh Kudus itu nyata, tidak dapat dinafikan, tidak dapat dibohongi oleh orang-orang percaya. Apabila Roh Kudus bekerja, mau orang tidak percaya pun, apabila Roh Kudus bekerja, tidak ada seorang boleh menafikannya. Benar dapat kita rasakan karena hati nurani kita berbicara. Oleh itu jangan sesekali kita mendustai pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat belajar, kami dapat mengerti, kami telah dipahami oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, agar kami diteguhkan, agar kebenaran ini Tuhan menyegarkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami belajar untuk menghormati, untuk menghargai, untuk menjaga kekudusan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya, dan untuk mengajar kami untuk tidak bermain-main dengan kuasa Roh Allah dalam hidup kami. Jika Engkau bekerja, biarlah kami belajar mengatakan iya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami meresponi, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami terima dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.